Siswa SMP Negeri 2 melakukan edukasi kepemimpinan. Latihan ini dilakukan tanggal 12 hingga 13 Desember 2020. Kegiatan ini berlangsung selama 6 jam, dimulai dari pukul 8 hingga pukul 14 WIB, dan dibagi menjadi 2 sesi. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 7 dan 8. Pada hari pertama, siswa diberi pemahaman mengenai budaya bangsa dan etika dalam berorganisasi. Pada hari kedua, siswa diberikan pembelajaran mengenai leadership atau kepemimpinan. Kami dari jurnalistik mau mewawancarai sekilas tentang LKS latihan tadi, Bu. Ibu sebagai narasumber, kami mau bertanya, apakah ada kendala saat mempersiapkan latihan ini, Bu? Kalau untuk kendala, nggak ada kendala. Yang jelas kita walaupun dalam COVID, kita tetap melaksanakan sebaik mungkin dan mengikuti protokol kesehatan. Seperti kita mau masuk itu kan ada cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian kita jaga jarak. Itu tetap kita laksanakan. Jadi kendala-kendalanya nggak ada, cuman itu aja sebetulnya itu. Kita tetap memegang pada protokol kesehatan. Oh ya, Bu, kan ini berhubung ini dilakukan saat masa pandemi. Kalau tidak penting biasanya kan tidak akan dilakukan, Bu. Iya. Ini kenapa harus dilakukan, Bu? LDK ini kan kita sebagai organisasi siswa ini memang harus dilaksanakan, dan kita walaupun waktu pandemi kita laksanakan kan kita tetap berpegang pada protokol kesehatan. Makanya ada kita siapkan cuci tangannya, kita siap, kemudian maskernya kita pakai, kemudian duduknya pun kita berjarak. Ya, jadi walaupun di dalam pandemi kita mengikuti protokol kesehatan gitu. Nah, acaranya berjalan, protokol kesehatan pun tetap kita jalan. Iya. Ya. Apakah di acara ini ada yang mensponsori atau membantu? Apakah cuman pihak sekolah dan para pengurus OSIS? Ya, ini kan program OSIS dan juga program sekolah. Nggak ada namanya membantu, nggak ada. Ini memang OSIS, program OSIS dan sekolah ada itu. Iya. Kira-kira kapan, Bu, ini akan berlangsung seperti OSISnya mulai bergerak, berjalan? Sebetulnya OSIS ini nggak harus disuruh juga. Kalau udah pelantikan, serah terima, udah bekerja langsung. Iya, harus udah bekerja langsung. Oh iya, Bu. Minimal seperti ketua OSIS kan udah terpilih ya, udah punya programnya. Apa sih yang harus dibuat? Buat dulu susunan kepanitiaan OSIS, kan itu udah bekerja. Iya, langsung bekerja langsung. Oh iya, Bu. Tujuannya ini apa, Bu? Tujuan apa? Dilakukan LKS ini? Tujuannya yang pertama supaya siswa-siswi kan itu LKS latihan apa? Latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan Siswa. Jadi siswa-siswi kita udah memasuki organisasi siswa ini udah mengerti apa sih tujuannya OSIS, bagaimana memanagenya menjadi OSIS, bagaimana harus belajar dengan organisasi. Nah, itulah makanya ada pelatihan itu tadi. Jadi untuk membekali siswa supaya tahu apa sih di dalam organisasi itu. Iya, tujuannya begitu. Oh ya. Mungkin cukup sekian aja, Bu, yang kami tanyakan. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sangat. Di sini Ibu sebagai siapa? Di dalam kegiatan latihan kepemimpinan siswa, Ibu di sini sebagai wakil ketua panitia, kemudian juga sebagai narasumber. Nah, narasumber tentang masalah organisasi OSIS ya, organisasi OSIS dan kepemimpinan. Di sini nanti Ibu akan memberikan materi itu kepada siswa kelas 7 dan kelas 8 yang sedang latihan kepemimpinan. Tujuan dilaksanakannya LKS ini untuk apa ya, Bu? Tujuan kita mengadakan latihan kepemimpinan siswa ini untuk menciptakan generasi muda yang berada di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu melalui OSIS, supaya mereka nanti bisa memimpin adik-adiknya, memimpin organisasi di SMP 2 ini, supaya kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 2 ini berjalan dengan lancar. Di pelaksanaan ini sampai kapan, Bu? Kita melakukan latihan kepemimpinan siswa ini 3 hari ya, Nak. Hari ini kita melakukan 2 hari materi. Nanti 1 hari lagi di hari Senin insya Allah nanti akan ada
MOS, kayak MOS ya, masa orientasi siswa atau MPLS kalau sekarang disebut, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru, OSIS, jadi mengenalkan bagaimana organisasi itu. Nah itu sekitar kalau nggak salah Ibu hari Senin, jadi 3 hari semuanya kegiatan ini. Kalau boleh tahu proses untuk mencari bibit-bibit unggul ini berdasarkan apa? Ya, jadi untuk mencari bibit unggul ini yang pertama berdasarkan kita ini kalau untuk kuotanya yang disediakan itu ada 60 siswa. 60 siswa itu dari kelas 7, 8 dan juga ada panitianya kelas 9 ya. Jadi sekitar 40 yang 7, 8-nya. Itu dari yang kelas 8 itu kan dia sudah terpilih. Yang belum itu yang kelas 7 sekitar 20 orang itu dipilihnya melalui pendaftaran, karena kita ini pandemi. Kalau dulu ya kita melalui tes, tapi kalau sekarang melalui pendaftaran langsung ke pengurus OSIS yang lama, periode yang lama, ketua OSISnya Kak Fadli ya, itu mereka mendaftarkan langsung ke sana. Tapi kalau kuotanya belum cukup, nanti itu dipilih sendiri dari guru yang kira-kira anaknya memang aktif dalam pembelajaran online, kemudian dia juga mau, misalnya kalau ditanya dia cepat menjawab. Nah di situ kita lihat, oh berarti ini anak ini cocok untuk di OSIS karena dia berani. Nah gitu. Jadi untuk penilaian sekarang begitu tahapnya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Iya. Sebenarnya siapa yang motivasi mereka untuk menjadi ketua OSIS dan mungkin ketua OSIS? Sebenarnya ya, kalau kakak wakil ketua OSIS, kakak itu punya temen itu ketos, yang itu kayak pintar dan berwibawa, bijaksana, kayak kakak yang gitu kan. Kakak bilang gimana ya kakak caranya bisa kayak dia gitu kan. Jadi kakak ini kakak pengen jadi ketua ketos sama dia juga. Gimana kakak ingin bisa memperkuat pemikiran kakak menjadi ketua pada itu ketua organisasi. Pemilihan itu gimana ya Pak dilakukan? Pemilihannya dilakukan secara online sih. Jadi kayak lewat link dibagikan dari yang anak-anak SMP yang lain, anak-anak SMP 2 yang lain itu bisa milih. Bagaimana ya perasaan kakak berdua kan ketua jadi ketua OSIS dan Awalnya sih bingung sih, karena kan lawan kita kan lumayan dikenal sekolah kan. Jadi pas tahu ternyata kita menang banyak, itu kaget, terus senang juga sih maksudnya. sebenarnya tujuan dari program PKS ini apa sih? Program PKS ini dibuat untuk kelas 7 dan kelas 8 juga sebenarnya. Kelas 7 ini biar dia tahu dasar-dasar OSIS itu apa aja, pemimpinan juga apa aja, dan OSIS itu juga bukan tentang kepemimpinan doang, jadi kayak tentang gimana cara kerja sekolah itu juga harus tahu mulai, makanya itu juga harus kuat. Jadi ini dilatih untuk jiwa kepemimpinan. Iya. Kalau boleh tahu, program PKS ini dilakukan dari mana ya Pak? Sebenarnya sih kalau di SMP ini di kelas, terus kita bakalan hadirin beberapa materi dari guru, pembina OSIS, wakil kepala sekolah juga. Dan itu sih di SMP gua ya, tapi kalau di sekolah lain nggak tahu sih. Ya. Kak, kami dari tim jurnalistik sama kami mau bertanya Kak, mengenai tentang pelatihan ini, persiapannya Kak. Kalau untuk persiapannya tersendiri nggak ada latihan deh, tapi cuma udah dirapatkan sebelum hari hanya. Nah, saat H-1 sebelum hariannya tuh kami udah siapin semua, udah speaker, terus data-data, kayak ada pembicaraan yang mau digunakan. Kalau
Jadi udah siap. Kalau pagi-pagi kan mempersiapin lagi kan Kak, merapikan gitu kan. Jadi datangnya itu sekitaran jam berapa ya Kak? Sekitar jam 7:15 atau setengah 7. Oh iya. Jadi kalau ini persiapannya kan muridnya udah masuk gitu, ada lagi yang mesti di kata-kata penyusunannya. Paling disusun seperti meja atau cara duduk, mereka nggak boleh berdua, harus jaga jarak lah, harus pakai protokol kesehatan. Iya. Nggak ada kendala Kak selama alhamdulillah nggak ada kendala. Ya. Mungkin cukup segini aja Kak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih banyak Kak atas sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Itu banyak ekstrakurikuler. Contohnya ada pesgib, ada drum band, ada tari, ada vokal, ada poli dan sebagainya. Nah itu semua apa yang manggil ibu Sisi, yang panggil ya OSIS tidak ikut ulang. Akhirnya guru apa? Susunan upacara bendera hari Senin tanggal 12 Desember 2020 siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Oke, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Berdiri dulu di depan, itu udah benar. Itu belajar dari yang simple, itu namanya susunan upacara resmi bendera. Cuman ada salahnya cuman sedikit banget salahnya. Kalau untuk susunan acara dan pengucapannya udah benar, cuman di dalam bahasa Indonesia itu ada penekanan kata, ya seperti Bayu tadi udah benar, nggak salah, bukannya salah, cuman harus dikoreksi. Jadi kalau acara resmi yang namanya kalau di protokoler, kalau itu namanya protokoler ya. Jadi ada penekanan kata seperti susunan upacara. Beda dengan yang Bayu sebut tadi, susunan upacara. Kalau di protokoler itu ada penegasan kalimat. Jadi susunan upacara bendera kayak gitu. Ya. Susunan upacara bendera Senin 14 Desember 2020. Masing-masing pemimpin barisan mengambil Habib di sini diminta oleh kepala sekolah untuk memberikan materi tentang agenda surat, kesekretariatan dan master of ceremony supaya OSIS ini mengetahui dan melengkapi administrasinya supaya administrasinya sama. Kalau untuk kendala mempersiapkan materi rasanya alhamdulillah enggak ya, karena kebetulan Habib sendiri memang bertugas di bagian administrasi. Itu untuk penjelasannya juga kepada peserta, alhamdulillah semuanya bisa memahami, mengerti, nyambung. Tadi juga udah dicobain untuk membuat suatu acara, baik itu acara resmi maupun acara tidak resmi, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Tujuannya gini, kalau dulu namanya latihan dasar kepemimpinan, satu tahun ini berubah menjadi latihan kepemimpinan siswa. Jadi setiap anggota OSIS yang sudah terpilih itu memang diberikan pengajaran sama dengan kalian untuk menjadi tahapan yang itu harus belajar mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Jadi kalian masuk ke sana memang untuk menimba ilmu. Nah, sama dengan latihan kepemimpinan ini memberikan ilmu-ilmu kepada anggota OSIS supaya nanti ke depannya mereka menjadi lebih baik lagi dan berorganisasinya dengan baik dan benar. Kalau untuk itu setelah mereka
Sebenarnya runutannya sama dengan ini, kita biasanya melakukan pemilihan dulu. Setelah melakukan pemilihan, kita menentukan siapa yang menang, siapa yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Setelah itu baru mereka menyusun kabinet mereka. Setelah itu baru ada yang namanya pelantikan, baru LDK. Nah setelah LDK ini selesai, mereka mendapatkan ilmu dari para materi tentang OSIS ini, baru mereka sudah bisa menjalankan tugas mereka sebagai kepengurusan OSIS. Permisi Salwa, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Ya. Kami dari tim jurnalistik mau bertanya-tanya beberapa pertanyaan tentang latihan kepemimpinan hari ini. Ya, boleh. Salwa di sini sebagai siswa yang dilatih. Iya, sebagai anggota dan siswa yang dilatih pada hari ini. Apa sih yang apakah tertarik sama OSIS setelah melihat ini pelatihan? Sangat tertarik karena sebelum memasuki OSIS ini banyak banget yang bikin ingin masuk OSIS. Jadi setelah dijelaskan dan berbagai macam, malah makin ingin tertarik dalam OSIS. Ya. Bagaimana sih persiapan kamu? Apa udah persiapkan diri dari mana? Udah siap banget, soalnya dari malam tadi udah dicatat semua apa yang dibutuhkan pada hari ini, terus apa aja barang-barang yang diperlukan juga. Jadi dari tadi udah gitu. Ya, udah persiapan ya. Kenapa tertarik sama OSIS? Karena bagi saya OSIS itu bukan hanya organisasi sekolah yang biasa saja atau biasa saja, karena mereka itu kekeluargaan atau persaudaraan yang bisa membentuk mereka dalam suatu organisasi tersebut. Terima kasih Salwa. Ya. Terima kasih ya. Ya. Tim Jurnalistik SMP Negeri 2 melaporkan.